Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap perang antara Amerika Serikat dan Israel. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar dan 4 akun YouTube ke Bareskrim Polri. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Nah, sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap perang antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran akan berdampak signifikan pada kondisi APBN. Hal ini juga sudah dirasakan oleh beberapa negara yang terlihat adanya pelemahan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik dan tekanan aktivitas ekonomi dunia, Menku mengingatkan perekonomian Indonesia juga bisa melemah jika tidak dikelola dengan baik. Pelemahan tersebut salah satunya ditandai dengan negara-negara yang terpaksa menaikkan harga BBM karena suplai terganggu, sementara Indonesia masih menekan harga. Namun Purbaya mengklaim stabilitas ekonomi Indonesia sejauh ini tetap terjaga di tengah ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik. Bahkan berdasarkan beberapa indikator perekonomian, ia justru melihat adanya perbaikan ekonomi. Purbaya memastikan akan terus menyoroti kondisi saat ini. Jika tiba-tiba ada pelemahan ekonomi, ia berjanji akan memperbaiki sesegera mungkin. Di samping itu, pada kuartal 1 2026, Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercapai pada level 5,5% atau lebih. perang di Timur Tengah ini merupakan tantangan yang amat signifikan bagi APBN dan perekonomian kita. Jadi kalau kita tidak memanage itu dengan baik, kita mungkin nasibnya akan sama dengan negara sekeliling kita yang sudah mengalami mungkin perlambatan ekonomi yang signifikan karena mereka terpaksa menaikkan BBM atau suplai BBM yang nggak ada di pasar. Kita masih relatif stabil. Stabilitas tersebut tercermin pada berbagai indikator utama. Hal ini terrefleksi antara lain dari aktivitas sektoral yang positif. Industri manufaktur terus ekspansif dalam 8 bulan berturut-turut. Ini PMI di bulan Maret memang agak turun sedikit ke 50,1 karena mereka takut akan dampak dari perang di Teluk terhadap ekonomi negara kita. Tapi di bulan Februari naik ke 53 yang level yang tinggi. Saya pikir ini hanya sebentar saja, begitu kita bisa yakinkan bahwa ekonomi tidak terpengaruh secara signifikan, PMI juga akan rebound dengan signifikan lagi. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita sekarang sebetulnya di 2,51%, jadi Ya, informasi selanjutnya, dampak konflik di kawasan Timur Tengah kini mulai terasa hingga ke dapur produksi tahu di Kota Tangerang Selatan. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama terus merangkak naik secara bertahap, memaksa para perajin tahu bersiap menyesuaikan harga jual demi menutup biaya produksi yang semakin membengkak. Kesibukan terlihat di sentra produksi tahu yang berada di Jalan Raya Puspitek, Kota Tangerang Selatan, Minggu malam. Para pekerja tampak sibuk mengolah kacang kedelai menjadi tahu, mulai dari proses penghalusan, pengambilan sari kedelai, hingga pencetakan dan pemotongan tahu yang siap dikirim ke pasar. Namun di balik kesibukan itu ada kekhawatiran yang menggelayut. Harga kedelai impor yang biasanya dijual sekitar Rp10.000 per kilogram kini terus merangkak naik bertahap. Saat ini harga sudah menyentuh Rp10.800 hingga Rp11.000 per kilogram dan dikabarkan berpotensi naik lagi hingga mencapai Rp12.000 per kilogram dalam waktu dekat. Kenaikan ini bukan tanpa sebab.
Konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada rantai pasokan dan distribusi komoditas global, termasuk kedelai impor yang sebagian besar merupakan komoditas andalan dari negara-negara penghasil utama seperti Amerika Serikat dan Brazil. Gangguan jalur perdagangan internasional membuat harga kedelai di tingkat importir terus bergerak naik dan dampaknya langsung dirasakan oleh para pengrajin di tingkat lokal. Para pengrajin tahu pun dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah antara menahan harga jual yang berarti menanggung kerugian sementara menaikkan harga beresiko mengurangi daya beli konsumen. Meski demikian, para konsumen disebut sudah mulai memahami kondisi ini mengingat informasi soal dampak perang terhadap harga kedelai sudah cukup diketahui masyarakat. Untuk harga kedelai saat ini memang ada imbas, baru ada informasi. Kalau misalkan kita setiap belanja per 2 minggu itu ada kenaikan, tapi selama ini paling bertahap ya, bertahap. Saya kemarin terakhir belanja masih harga 10.800 karena ada nyetok, ada libur gitu kan ya, khawatirnya perlu suppliernya itu libur panjang. Nah saat itu saya masih harga 10.800, tapi udah ada kabar kalau ada belanja lagi saya kemungkinan naik udah 12.000 gitu. Bapak sebagai selaku produsen tahu sendiri Pak. Kalau tindakan saya untuk kenaikan harga, kita lihat dulu ya, karena nggak selalu tetap, dia fluktuatif gitu kan ya. Misalkan tiap belanja naik, terus turun lagi gitu. Jadi kita lihat kalau memang kita udah berat, contoh misalkan di angka 12.000 stuck terus gitu kan, naik lagi, mau nggak mau kita harus naikin harga ke konsumen gitu. Mereka juga malum kalau memang misalkan harus naik. Tapi untuk tindakan misalkan ngulain karyawan, saya itu mungkin prioritas lain gitu. Jadi saat ini kalau memang udah berat, saya naikin harga aja gitu. Mereka udah pada malum karena untuk dampak seperti impor kedelai ya karena perang dunia itu kan ya pada tahu semua gitu. Mudah-mudahan dimalum semua gitu. Itu aja. Biasanya naiknya berapa Pak? Naiknya ya dari misalkan saya jual harga 40.000 per kotak gitu. Ya kalau misalkan hitungan saya masuknya 41.000, rata-rata 1.000 atau 2.000. Selama ini maksimal Rp2.000 per kotak. Gitu. Saat ini pekerja 8 orang. 8 orang dalam satu malam, itu ada gantian dua, libur yang gantian gitu kan ya. Untuk pengiriman kita daerah Tangerang Bandara gitu kan, Batu Ceper, Penjaringan, Bintaro. Untuk Jakarta, Bintaro, Ben Hill gitu. Ya sininya Ciputat atau terakhir yang pagi-pagi itu daerah BSD sekitarnya gitu. Saat ini sentra produksi tahu di Jalan Raya Puspitek ini memperkerjakan 8 orang pekerja dalam satu malam. Produksi berjalan setiap malam untuk memenuhi pengiriman ke pasar-pasar Jakarta dan Tangerang. Sejauh ini pengurangan karyawan masih menjadi opsi terakhir yang dihindari karena prioritas utama tetap pada penyesuaian harga jual yang dinilai lebih adil bagi semua pihak. Di tengah ketidakpastian harga kedelai yang terus berfluktuasi, para pengrajin tahu berharap pemerintah dapat hadir memberikan solusi nyata, baik melalui stabilitas harga kedelai impor, mendorong produksi kedelai lokal, maupun memberikan bantuan untuk meringankan beban biaya produksi yang terus meningkat. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumarisa, Berita Nasional TV. Sementara itu, harga plastik di pasar tradisional Kulon Progo, Yogyakarta melonjak hingga 100% dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan ini menekan pedagang karena biaya produksi ikut naik. Akibatnya pedagang mengurangi ukuran dagangan dan menipiskan keuntungan untuk menjaga pelanggan. Kenaikan harga plastik kini mulai dirasakan langsung pelaku usaha hingga masyarakat di lapisan bawah. Di sejumlah pasar tradisional, harga kantong plastik bahkan dilaporkan melonjak hingga 100% dalam beberapa waktu terakhir. Seperti yang terjadi di Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam 2 pekan terakhir, harga berbagai jenis plastik naik antara 60 hingga 100%. Kondisi ini membuat pedagang kebingungan karena plastik menjadi kebutuhan utama untuk pengemasan dagangan. Salah satu pedagang painem perajin tahu asal Sentolo mengaku terpaksa menyiasati kenaikan ini dengan mengurangi ukuran produk agar harga jual tetap terjangkau bagi pelanggan. Plastik yang naik jenis apa aja sih Bu? Semua naik. Plastik rembong
ya naik. Plastik sekilonan naik, 16 naik. Semua naik semuanya. Kemarin beli harganya berapa? Aku nak beli ki nasa paling 1 minggu itu habis 700.000 ya seminggu. Hari ini paling habis 1 juta lebih, 1.300.000. 2 kali lipat ya, Pak? Iya, 2 kali lipat tenannya sebanyak. Tidak hanya plastik, kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku utama juga semakin menekan biaya produksi para perajin tahu. Susilowati, salah seorang pedagang oleh-oleh, mengaku terpaksa mengambil keuntungan sangat tipis, bahkan terkadang merugi, demi menjaga agar pelanggan tidak beralih. Bahan dagangan mahal plus plastik mahal kan jadi yang jual ya sulit toh, cari laba sedikit sekali, untuk biaya operasional kurang. Harganya harga labanya terlalu sedikit, bisa malah Tuna itu rugi karena kepotong biaya plastik mahal itu. Kenaikan harga plastik ini diduga dipicu melonjak harga bahan baku minyak dunia, berdampak pada industri petrokimia. Kondisi global termasuk memanasnya konflik di Timur Tengah turut memberikan tekanan terhadap pasokan dan harga bahan dasar plastik. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga plastik. Jika tidak segera diatasi, kenaikan ini dikhawatirkan akan semakin membebani pedagang kecil dan berdampak pada daya beli masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kabar berikutnya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz masih menunggu proses administrasi. Andre mengklaim pemerintah Iran telah memberikan komitmen jika kapal tanker Pertamina bisa melintasi Selat Hormuz. Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade di Kota Tangerang Sabtu pagi. Menurutnya, selain kapal milik Pertamina, ada ratusan kapal tanker yang juga masih tertahan melintasi Hormuz. Namun Andre memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kepastian melintas Hormuz akan didapatkan untuk kapal tanker Pertamina karena adanya jaminan dan perizinan dari pemerintah Iran. Untuk itu, Andre juga mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait harga dan stok BBM nasional. Ini kan kemarin kita bilang soal administrasi, bukan hanya kapal Pertamina, ada ratusan kapal yang tertahan. Yang jelas pemerintah sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah Iran bahwa kapal kita bisa lewat, termasuk negara-negara lain. Nah, sekarang prosesnya adalah proses administrasi dan ini sedang berjalan, dilakukan komunikasi ini. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita tentu tidak dalam waktu yang tidak lama lagi kapal kita akan bisa lewat. Tapi secara prinsip Iran sudah mengizinkan kapal kita lewat, soal masalah administrasi yang harus kita penuhi. Jadi jaminan soal ketersediaan stok itu sebenarnya aman ya, nggak perlu dikhawatirkan? Kan sudah ditegaskan bahwa pemerintah pertama tidak menaikkan BBM, kedua pemerintah memastikan keamanan stok. Dari Kota Tangerang, Banten, Mahendra Dewanata, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Aksi pencurian mobil Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, aksi pencurian mobil di kawasan wisata Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung terekam kamera pengawas. Pelaku diduga menggunakan kunci duplikat atau kunci cadangan untuk membawa kabur kendaraan korban yang sedang makan siang di pinggir pantai. Rekaman CCTV di area parkir Pantai Sanggar Beach merekam detik-detik seorang pria tak dikenal masuk ke dalam mobil Honda Brio warna merah milik korban. Tanpa menimbulkan kerusakan pada kendaraan, pelaku terlihat tenang dan langsung menjalankan mobil keluar dari area parkir. Sementara korban saat itu sedang makan di lokasi wisata.
Dari rekaman tersebut, pelaku diduga menggunakan kunci duplikat atau kunci cadangan karena tidak ada tanda-tanda pembobolan. Selain mobil, sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan ikut hilang, diantaranya laptop, telepon genggam, dompet, dan dokumen penting. Brio merah, dan itu kebenaran parkir di tempat kita, itu dari sekitar jam 12 lewat. Dan di hari itu pun kejadian saat kita lihat CCTV, si pengambil kendaraan itu atau si pencuri itu benar-benar profesional, dan saya rasa praduga saya itu memakai kunci duplikat atau kunci serep, karena tidak ada alarm yang bunyi saat kejadian itu, dan kebenaran tukang parkir kita pun berada tidak jauh dari kendaraan tersebut. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Kalianda dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, seorang petugas pemadam kebakaran terluka parah di bagian kepala usai menjadi korban pembegalan di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat. Tak hanya harus kehilangan sepeda motornya, 2 ponsel milik korban serta uang tunai ratusan ribu rupiah juga raib dibawa para pelaku. Bimo Margo Hutomo, pemuda yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran di sektor Johar Baru, Jakarta Pusat ini masih nampak syok usai menjadi korban pembegalan. Tak hanya mengalami luka lebam pada bagian wajah, korban juga harus menerima beberapa jahitan di kepala karena luka yang cukup parah. Aksi pembegalan terjadi saat korban hendak pulang ke rumahnya di kawasan Kampung Rawasawah, Johar Baru, usai berkunjung ke rumah temannya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saat melintasi Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, tepatnya dari arah Tomang menuju Harmoni, sepeda motor korban tiba-tiba dipepet sejumlah orang yang berboncengan 4 sepeda motor. Salah satu pelaku langsung menendang motor korban hingga jatuh tersungkur di aspal jalan. Sempat bangkit untuk melakukan perlawanan, namun korban justru ditabrak oleh pelaku. Dengan kondisi terkapar, kepala korban kemudian dihantam menggunakan batu konblok. Ironisnya, tak ada satupun warga yang menolong saat korban pingsan hingga akhirnya korban tersadar dan meminta bantuan pengemudi ojek online yang melintas untuk diantar ke rumah sakit dan kantor polisi. Jadi awalnya saya dari Tanjung Duren dari rumah teman saya untuk mau pulang. Setelah itu ada beberapa motor yang menghalang saya di arah Cideng itu, lalu mukul saya tiba-tiba, terus saya jatuh. Setelah itu saya agak melarikan diri, lari kecil, terus mereka tetap mengejar saya, terus mukulin saya. Setelah itu benda saya diambil, handphone 2 biji. Setelah itu saya bangun, lalu saya ditabrak lagi dengan menggunakan motor. Setelah itu saya jatuh, lalu ditimpa oleh batu konblok. Akibat aksi pembegalan tersebut, sepeda motor korban jenis Matic, 2 ponsel, dan uang tunai ratusan juta rupiah yang tersimpan di bagasi motor raib dibawa kabur pelaku. Korban pun telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan harapan para pelaku begal bisa segera diringkus. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya pemirsa, komplotan pelaku curanmor terekam CCTV melepaskan tembakan saat rekannya ditangkap warga usai mencuri motor di areal parkir sebuah rumah jahit di pusat kota Bandar Lampung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 pelaku berhasil kabur sambil membawa sepeda motor hasil curian. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi di Jalan Cut Nyadin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Jumat sore. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku datang berboncengan, yang satu diantaranya bertugas mengambil motor korban, pegawai rumah jahit bernama Eko. Setelah berhasil merangsak motor korban, salah satu pelaku yang akan melarikan diri
terjatuh karena tertabrak mobil yang melintas. Juru parkir dan warga yang telah menyadari terdapat aksi pencurian pun langsung berusaha menangkap pelaku yang jatuh. Melihat rekannya jatuh dan tertangkap warga, pelaku yang membawa motor korban datang kembali sambil melepaskan tembakan ke udara. Karena takut menjadi sasaran tembak, juru parkir dan warga pun melepaskan pelaku yang kemudian melarikan diri sambil membawa motor korban, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Karena itu saya lagi parkir, hapusan sama kawan. Karena kawan ini ada acara, mau ada riungan di rumah lah. Pas itu gua ganti sama saya. Saya duduk, pas saya itu lihat ada suara motor kan. Saya langsung lari saya. Itu terjadi jatuh posisi, ada yang ketabrak sama mobil itu. Sudah, itu aja. Saat ini kasus pencurian bersenjata api di pusat kota tersebut telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung yang langsung menerjunkan tim melakukan olah TKP dan penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya, akibat adanya kebocoran pada selang regulator, ledakan tabung gas terjadi di salah satu kafe di kawasan Tugu, Cimanggis, Kota Depok. Dalam peristiwa ini, 4 orang pegawai mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit. Alarm kebakarannya. Beginilah kondisi kafe yang hancur berantakan usai terjadi ledakan tabung gas. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berupaya untuk melakukan evakuasi dan mencegah adanya ledakan susulan. Komandan Regu UPT Damkar Cimanggis Satrio mengatakan, sebelum terjadi ledakan, sejumlah pegawai setempat mencium adanya kebocoran gas dari area dapur kafe. Dari 4 korban, yakni 3 pegawai mengalami luka akibat pecahan kaca, sementara 1 korban lainnya mengalami luka bak dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Kota Depok. Kronologinya, menurut karyawan, ketika mulai bekerja jam 9, mereka mencium adanya kebocoran gas. Nah, 3 orang mencium kebocoran gas dan ada 2 orang lagi sedang berada di area dapur. Seketika tidak lama kemudian terjadi ledakan. Sedang ada pengunjung bang mungkin? Belum, itu baru buka kafenya. Berapa lantai sih itu? 1 lantai. 1 lantai. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam dengan menerjunkan 6 personil, 2 unit mobil damkar. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan 4 akun YouTube ke Barreskrim Polri. Pelaporan terkait tuduhan makar hingga penyebaran hoaks. Tim kuasa hukum Yusuf Kala menyatakan laporan akan dilayangkan terhadap sejumlah pihak yang dinilai menyebarkan informasi menyesatkan. Pengacara Yusuf Kala Abdul Haji Talauhu menegaskan langkah hukum tidak hanya ditujukan kepada Rismon Hasiholan Sianipar, namun juga kepada beberapa akun YouTube yang dinilai turut menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Sebelumnya Rismon disebut menyampaikan adanya elit politik yang mendukung kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Rismon diklaim menyatakan menyaksikan penyerahan uang sebesar 5 miliar rupiah dari Yusuf Kala kepada Roy Suryo dan rekan-rekan. 4 akun YouTube yang akan dilaporkan antara lain Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV,
dan YouTuber Nusantara. Salah satu konten yang disorot berasal dari Ruang Konsensus yang mengunggah podcast dengan narasi menyebut sosok Yusuf Kalla memiliki insting untuk tetap berkuasa secara tidak rasional. Narasi tersebut dinilai menuduh gerakan Yusuf Kalla mengarah pada tindakan inkonstitusional. Sementara itu, konten dari Masao TV juga dinilai membuat tuduhan bahwa Yusuf Kalla tidak melakukan makar terhadap pemerintah Prabowo Gibran. Kuasa hukum menilai pernyataan tersebut sebagai tuduhan serius yang perlu diuji secara hukum. Lebih lanjut, tim kuasa hukum menyatakan adanya dugaan afiliasi akun-akun tersebut dengan pihak tertentu. Salah satu yang disorot adalah akun YouTube Nusantara yang dikabarkan pernah merayakan ulang tahun di Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Rismon Hasiolan Sianipar sebelum membantah menyebut Yusuf Kalla sebagai pendana dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat, karena setelah pernyataan Rismon itu disambung juga ya, kita harus bisa mendudukan kasus ini bahwa setelah Rismon bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dia mengajukan RJ atau status dia sebagai tersangka di Polda, kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit, dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, informasi lainnya, sebuah gudang penyimpanan suku cadang kendaraan bermotor yang berlokasi di Jalan Cendrawasih Raya, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, dilanda kebakaran. Setelah dilakukan berbagai upaya, akhirnya api berhasil dijinakkan petugas pemadam Jakarta Barat. Pernyataan ini disampaikan Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat Sukoco saat ditemui di lokasi pada Sabtu pagi. Sukoco menjelaskan bahwa proses pemadaman gudang spare part sempat mengalami kendala dari banyaknya material yang mudah terbakar seperti oli, minyak, rem, dan komponen berbahan plastik yang mudah terbakar, sehingga pihaknya harus menggunakan air busa atau foam untuk menjinakkan api. Selain itu, konstruksi sebagian bangunan yang runtuh membuat petugas harus ekstra berhati-hati saat melakukan pemadaman. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 80 personil dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi kobaran api. Setelah berjibaku selama berjam-jam, api yang sebelumnya sempat padam pada Sabtu dini hari lalu kemudian membesar kembali dan akhirnya dipadamkan petugas pemadam kebakaran pada Sabtu pagi sekitar pukul 8 pagi, di mana proses pemadaman menelan waktu sekitar 7 jam. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Cengkareng. Untuk proses pemadaman, alhamdulillah kita menggunakan foam liquid karena yang terbakar ini spare part motor. Kebanyakan di dalam itu barang-barangnya semacam kayak oli, minyak rem, dan plastik-plastik. Ada kesulitan nggak sih dalam proses pemadaman sendiri? Untuk kesulitan ada Pak, dari faktor oli ini tumpah. Jadi petugas pemadam yang memadamkan ini licin Pak, jadi harus berhati-hati. Dan selain oli, mungkin ada misalnya bangunan yang runtuh itu membuat kendala proses pemadaman itu agak kesulitan, Dan? Bisa juga Pak, karena ada sebagian yang runtuh karena kapasitas kebakaran ini sudah di atas 6 jam.
Jadi kita harus banyak perhitungan. Apabila nanti ditemukan untuk sumber air, alhamdulillah ada 2 kali, arah sebelah utara sama sebelah barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Barat berencana meminjam sebagian lahan stasiun milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI di wilayah Kecamatan Tambora dan Taman Sari. Tempat ini akan digunakan sebagai lokasi tempat penampungan sampah atau TPS sementara. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi dampak pembatasan membuang sampah ke TPST Bantar Gebang. Insiden sampah longsor di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang pada Rabu 8 Maret 2026 berdampak pada penumpukan sampah di sejumlah titik di Jakarta Barat. Masalah pembuangan sampah ini menyebabkan sampah menggunung di sejumlah lokasi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tumpukan sampah ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap, bisa menjadi sumber penyakit. Menanggapi masalah ini, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyiapkan sejumlah langkah teknis mengatasi persoalan sampah. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, menyampaikan bahwa penanganan akan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Diakui Iin, selama ini baru sekitar 25% dari total 807.966 ton sampah di wilayah yang bisa dikelola baik setiap tahun. Pernyataan ini disampaikan Iin usai menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tingkat kota tahun 2026 di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, 3 April 2026. Lebih lanjut, Iin menjelaskan untuk solusi jangka pendek Pemkot Jakarta Barat berencana akan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI dalam pemanfaatan aset lahan milik perusahaan tersebut sebagai lokasi pengolahan sampah berbasis reuse, recycle atau TPS 3R. Rencana ini sudah didiskusikan dengan pihak PT KAI, khususnya menangani persoalan sampah di wilayah padat penduduk seperti Tambora dan Taman Sari. Pihak PT KAI menyatakan persetujuannya. Dalam menangani sampah, kita punya 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu yang jangka menengah dan panjang kita usulkan di dalam forum Musrembang. Untuk jangka pendek yang urgent banget, dan kita melihat bahwa timbulan sampah tidak harus kita biarkan terlalu lama. Ini akan menimbulkan berbagai dampak persoalan penyakit dan kesehatan yang serius. Untuk itu kemarin kami sudah mendapatkan output hasil rapat yang pertama adalah kita akan bekerja sama dengan PT KAI. PT KAI memiliki di Jakarta Barat ada 8 stasiun kereta yang ada di Jakarta Barat. Mereka memiliki beberapa area luasan wilayah yang mereka miliki, yaitu bidang area yang mereka miliki, aset yang mereka miliki, ada tempat yang bisa kami manfaatkan untuk TPS 3R. Selain itu, Pemkot Jakarta Barat juga akan melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mengelola sampah dari sumbernya. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi 70% volume sampah baik yang sifatnya organik maupun non-organik, sehingga 30% residu sisa sampah yang harus diangkut ke TPST Bantar Gebang. Diharapkan optimalisasi pemanfaatan lahan ini menjadi salah satu kunci dalam penanganan sampah ke depan. Sementara untuk penanganan persoalan masalah sampah untuk jangka panjang masih terus dikaji dan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Andre Rosiade gelar turnamen padel 2026 dalam rangka mengajak masyarakat untuk rajin berolahraga. Andre juga menyebut olahraga padel termasuk olahraga yang cocok untuk aktivitas keluarga. Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat yang juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel 2026 di Korn Padel kawasan Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten. Andre menyebut tujuannya diadakan turnamen ini untuk memfasilitasi keluarga yang ingin berolahraga padel, karena olahraga padel sudah menjadi olahraga yang cocok sebagai tempat berkumpul keluarga. Andre menjelaskan ini merupakan turnamen padel pertama yang digelar. Pendaftaran untuk turnamen ini bisa diikuti secara gratis bagi peserta atau keluarga yang ingin mendaftar. Pada turnamen ini diikuti kategori seperti upper dan beginner, serta di dalamnya ada 3 kategori yaitu men's, women, and mix.
Insya Allah bulan Juli kita akan adakan turnamen yang kedua, Rosiade Padel turnamen kedua, turnamen. Insya Allah nanti yang kalau sekarang hanya upper beginner dan beginner, kita akan adakan bronze dan juga U12. Tetap Rosiade Padel turnamen ini tetap akan ongkos pendaftarannya gratis. Turnamen padel ini juga akan kembali dilaksanakan pada Juli 2026 dengan tambahan kategori bronze dan juga U12. Dengan pendaftaran tetap digratiskan bagi peserta atau keluarga yang ingin mendaftar. Dari Kota Tangerang, Banten, Mahendra Dewanata, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Oknum guru SMK N1 Palembang larikan uang sebesar 1,8 Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, oknum guru SMK N1 Palembang yang melarikan uang sebesar 1,8 miliar rupiah kini diamankan di Polrestabes Palembang. Modus pelaku yakni bisa menukarkan uang pecahan baru untuk lebaran. Sempat dilaporkan di Polda Sumsel oleh para korbannya, FY, oknum guru SMK N1 Palembang yang melarikan uang sebesar 1,8 miliar rupiah, kini pelaku diamankan di Polrestabes Palembang. Pelaku FY diketahui oknum guru SMK N1 Palembang ini sempat digeruduk di rumahnya oleh para korbannya. Tercatat sebanyak 50 korban yang menjadi sasaran pelaku. Modus pelaku yakni diduga bisa menukarkan uang lembaran baru untuk lebaran saat para korban menyetorkan uang dengan jumlah bervariasi itu hingga saat ini tidak kunjung dikembalikan. Dari 50 korbannya yang sudah memberikan uang untuk ditukarkan uang baru mencapai 1,8 miliar rupiah. Sehubungan dengan laporan kami kan, laporan kita di sini kan ada laporan korban kami yang melaporkan FY atas kerugian apa namanya yang sudah dilakukan oleh terlapor. Jadi hari ini kan korbannya ini banyak. Jadi hari ini beberapa korban ada sekitar 20 sampai 25 korban kan mendatangi rumahnya. Nah, untuk menanyakan dan sebagainya lah ya. Jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi rumahnya terlapor, jadi akhirnya terlapor kan bawa ke sini. Warga Polrestabes itu seorang wanita yang telah melakukan penipuan dari banyak korban sekitar 50 orang lebih, dan yang membawa ke sini semua korban sama-sama membawa ke Polrestabes. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini diserahkan ke unit reskrim Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, seorang pengedar narkoba diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat akan bertransaksi di area Terminal Senen, Jakarta Pusat. Untuk mengelabui petugas, pelaku memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri dengan mengemas sabu seberat 1 kg dan 1.694 butir pil ekstasi di dalam kaleng biskuit. Iya. Ibu ya, ini suami ibu bener ya? Iya. Oke, kita buka ya sama-sama ibu ya. Pria berinisial SS ini tak berkutik saat diringkus petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di area Terminal Senen, Jakarta Pusat. Di hadapan sang istri saat itu ada di lokasi, polisi langsung membongkar barang bawaan SS di dalam kantung belanja berupa beberapa makanan kemasan. Kecurigaan petugas tertuju pada sebuah kaleng biskuit dengan segel plastik yang telah sedikit terbuka. Benar saja, di dalam kaleng tersebut, polisi mendapatkan sabu-sabu seberat 1 kg yang disusun bersama biskuit. Dulu ya, Pak. Kue bu. Iya, Pak. Nah, nih. Coba buka. Ya. Dari lokasi penangkapan, polisi kemudian melakukan pengembangan ke sebuah kamar kos pelaku di kawasan Senen. Lagi-lagi, petugas mendapatkan ribuan pil ekstasi yang disimpan dalam kemasan kaleng biskuit dengan total mencapai 1.694 butir. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan terungkapnya kasus peredaran narkoba berkat laporan dari masyarakat. Modus yang dilakukan pelaku memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri dengan mengemas narkoba ke dalam kaleng biskuit.
Dari hasil pemeriksaan, tersangka berperan sebagai perantara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mengirimkan narkoba atas perintah seseorang berinisial T. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, untuk TKP kita amankan pelaku ini berada di depan stasiun Senen. Yang mana dari pelaku ini, TKP pertama kita mengamankan kurang lebih 1 kilo sabu. Itu kurang lebih pelaksananya di pukul 21.30. Selanjutnya dari pelaku tersebut dengan inisial SS kita kembangkan kembali, yang mana kita menuju ke TKP kedua berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan. Di TKP kedua ini kita mengarah ke sebuah kos-kosan masih di wilayah Senen juga. Disitulah kita mengamankan kurang lebih 1.694 butir ekstasi. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan dan mengejar pria berinisial T guna membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akarnya. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, berikutnya ditinggal mudik lebaran ke kampung halaman. Sebuah rumah mewah 2 lantai di Cempaka Putih, Jakarta Pusat disatroni seorang pelaku pencurian. Pelaku yang diduga seorang residivis kambuhan masuk ke dalam rumah usai menjebol gembok pagar menggunakan cairan kimia. Video rekaman CCTV detik-detik aksi pencurian sebuah rumah mewah saat libur lebaran kemarin tengah viral di media sosial. Pelaku awalnya masuk ke halaman rumah dengan memakai helm, namun kemudian kembali keluar untuk melepas helmnya sebelum beraksi. Masuk melalui pintu gerbang usai menjebol gembok menggunakan cairan kimia, pelaku lalu mencongkel jendela untuk bisa masuk ke dalam rumah yang berlokasi di Jalan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat ini. Sekitar 30 menit berada di dalam dan mengobrak-abrik seluruh isi rumah, pelaku akhirnya keluar dengan membawa sebuah tas berisi sejumlah barang berharga. Aksi pencurian rumah kosong ini terjadi di penghujung berakhirnya masa libur panjang lebaran. Saat itu, seluruh penghuni rumah masih melakukan perjalanan kembali ke Jakarta, usai mudik ke kampung halaman di Sumatera. Pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga seperti komputer jinjing alias laptop, 2 buah telepon genggam, kamera, topi dan kacamata, serta tas berisi dokumen berharga dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kebetulan saat itu saya berada di kapal dari Bakau Lampung ke Merak. Nah, di saat itulah maling itu masuk dari pagar terus ke jendela ini. Lebih kurang maling di dalam itu sekitar 30 menit. Nah, setelah kejadian itu 10 menit kemudian, ya lebih kurang 10 menit kemudian adik saya datang dan melihat kondisi kunci gembok itu udah terbuka, pagar udah dicongkel dan kamar udah diobrak-abrik sama maling tersebut. Dan pas saat adik datang, saya pas lagi di kapal banget gitu. Yang hilang itu laptop, satu buah laptop, 2 buah HP iPhone, terus topi New Era, terus kacamata, kamera, sama tas. Dan mungkin di dalam tas itu ada berkas-berkas yang mereka bawa gitu. Nah, itu dia yang masih dalam proses pencarian. Dari viralnya video rekaman detik-detik aksi pencurian yang diunggah korban di media sosial, rupanya banyak yang memberikan informasi jika pelaku merupakan residivis kambuhan atas beragamnya kasus pencurian dan baru saja keluar dari penjara pada akhir tahun 2025 lalu. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku agar barang-barang berharga korban dapat kembali dan tidak ada lagi warga yang menjadi korban pencurian. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau pelaksanaan tes kemampuan akademik di SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu, untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tes kemampuan akademik ini juga nantinya akan menjadi syarat dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di jenjang sekolah menengah atas. Dalam tinjauan hari pertama pelaksanaan tes kemampuan akademik, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyambangi siswa SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Kepada para siswa, Mukti menanyakan persiapan siswa dalam menghadapi tes kemampuan akademik. Mukti juga menjelaskan teknis pelaksanaannya kepada para siswa. Abdul Mukti mengatakan,
Tes kemampuan akademik ini digelar guna mengukur kemampuan siswa dari berbagai aspek, mulai dari akademik, literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Tidak hanya itu, tes kemampuan akademik ini juga menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru. SPMB, jalur prestasi di jenjang sekolah menengah atas. Karakter dan pribadi yang jujur, itu yang lebih penting lagi juga dalam konteks yang lebih luas. Kita untuk pertama kali dalam sejarah penyelenggarakan TKA ini, dan TKA ini juga tidak hanya semata-mata mengukur kemampuan akademik, tapi juga kita mengukur kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian juga ada survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar, dan yang satu lagi adalah bagaimana kita mengukur kemampuan akademik itu sendiri. Kemendikdasmen berharap dengan adanya tes kemampuan akademik ini, para guru dapat mengetahui kemampuan akademik seluruh mahasiswanya. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Berita Nasional siang pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat.